Ketika putrinya, Angela, dan temannya Catherine, menunjukkan tanda-tanda kerasukan setan, hal itu memicu serangkaian peristiwa yang memaksa ayah tunggal Victor Fielding untuk menghadapi titik nadir kejahatan. Ketakutan dan putus asa, dia mencari Chris McNeil, satu-satunya orang yang masih hidup yang pernah menyaksikan hal seperti itu sebelumnya. Oke gengs, duduk santai, pegang camilan, karena yang mau kita bahas kali ini, nggak akan bikin kamu bisa duduk tenang. Selamat datang kembali di channel Rams Media. Pada kesempatan kali ini, Mimin bakalan nge-review sebuah alur cerita film horor yang penuh tanda tanya yang berjudul The Exorcist, Believer, 2023. Victor sedang berlibur bersama istrinya yang bernama Sorene, tur jalan kaki keliling kota Port-au-Prince, Haiti. Mereka sedang menantikan kelahiran putri mereka. Sorene yang sedang berkeliling dihampiri oleh seorang anak kecil. Karena melihat Sorene yang sedang hamil, anak itu kemudian mengajaknya bertemu ibunya dan melakukan upacara fodo untuk memberikan berkah dan perlindungan kepada bayi dalam kandungannya. Sorene lalu memberitahu Victor tentang kejadian itu dan menganggap mungkin saja itu akan dibutuhkan suatu saat nanti. Setelah itu, Sorene memutuskan kembali ke hotel untuk beristirahat. Tidak lama kemudian, gempa bumi yang mengguncang kota. Tangga tiba-tiba roboh, membuat Sorene terjebak di reruntuhan. Victor yang melihat istrinya terluka parah, kemudian membawanya ke rumah sakit. Namun, kabar buruk dan pilihan pahit harus ia terima, karena para dokter hanya dapat menyelamatkan satu nyawa. Jika Victor ingin menyelamatkan Sorene, ia harus merelakan bayi dalam kandungan istrinya. 13 tahun kemudian, Victor kini menjadi seorang ayah dari putrinya yang bernama Angela. Yang bisa disimpulkan saat itu Victor telah memutuskan untuk memilih putrinya. Don't bite your nails. Dan kini Victor terlihat sedang mengantarkan Angela ke sekolah. Sesampainya di sana, Angela bertanya apakah ia boleh belajar dengan temannya sepulang sekolah. Sebenarnya Victor menginginkan Angela untuk segera pulang ke rumah. Namun pada akhirnya Victor setuju untuk membiarkan Angela pergi bersama temannya yang bernama Catherine setelah jam sekolah selesai. Ternyata Angela dan Catherine tidak belajar bersama setelah sekolah, melainkan terlihat pergi ke hutan terdekat untuk melakukan ritual gaib. Entah sok tahu atau karena nonton YouTube, siapa Catherine dan Angela melakukan ritual gaib dengan harapan bisa menghubungi Sorene. Hal nekat itu mereka lakukan karena Angela selalu bercerita kepada Catherine bahwa ia selalu mendengar Sorene berbicara kepadanya. Di sisi lain, Victor yang sedang mengedit foto hasil pekerjaannya, tiba-tiba dikejutkan dengan layar foto di laptopnya yang tiba-tiba rusak. Di saat itu, ia merasa cemas karena Angela masih tidak pulang ke rumah, malam semakin larut, dan kedua gadis itu masih belum kembali. Victor akhirnya memutuskan untuk menghubungi orang tua Catherine dan meminta pihak berwenang setempat untuk mencari anak mereka yang hilang dalam hutan. Mereka menemukan barang-barang Angela dan Catherine yang terpisah. Pencarian pun masih berlangsung, dan kabar tentang hilangnya Angela dan Catherine telah tersebar di media. Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, Angela dan Catherine ditemukan sedang bersembunyi di belakang gudang salah seorang petani daerah tersebut. Mereka ditemukan dengan kondisi tidak memakai alas kaki dan juga tidak mengingat apapun yang telah terjadi kepada mereka. Setelah itu, Angela dan Catherine dibawa ke rumah sakit. Pada awalnya, Victor dan kedua orang tua Catherine mengira bahwa mereka berdua telah diculik oleh seseorang. Namun, pihak rumah sakit mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya tanda penyerangan seksual atau fisik terhadap kedua gadis tersebut. Ketika pihak rumah sakit bertanya, hal terakhir yang mereka ingat hanya tentang ritual mistis yang mereka lakukan di hutan. Setelah hujan turun, mereka berdua tersesat dan berusaha mencari jalan keluar dari hutan. Anehnya, Angela dan Catherine sangat yakin bahwa mereka hanya tersesat dalam hutan itu hanya beberapa jam saja. Namun faktanya, mereka telah menghilang selama 3 hari. Mendengar hal aneh yang dikatakan oleh mereka berdua,
Akhirnya pihak rumah sakit dan kepolisian menyimpulkan bahwa Angela dan Catherine menderita peristiwa amnesia sementara. Can I go home now? Angela dan Catherine akhirnya dibolehkan pulang ke rumah mereka masing-masing. Pada awalnya, mereka terlihat normal seperti biasanya. Namun, tak berselang lama, keadaan mulai memburuk. Angela mulai bertingkah menakutkan, mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak masuk akal. Bahkan secara tiba-tiba ia juga menyerang ayahnya dengan selendang ungu milik ibunya. Setelah itu, Angela terlihat mengalami kejang-kejang. Victor lalu membawanya kembali ke rumah sakit. Angela selalu berontak hingga memaksa pihak rumah sakit untuk mengikat tubuhnya dan memberikan obat penenang. Hal aneh pun terjadi lagi. Kuku tangan dan kaki Angela terlihat mengelupas. Di sisi lain, Catherine yang terlihat sedang berada di gereja, tiba-tiba saja bertingkah aneh. Kejadian itu membuat kedua orang tua Catherine bergegas membawanya ke rumah sakit. Mereka bertemu kembali dengan Victor dan Miranda, yang merupakan ibu kandung Catherine dan sangat taat kepada agamanya. Victor dan Miranda mulai menghubungkan semua kejadian ini dengan hal gaib dan mereka berpikir bahwa kini putri mereka sedang kerasukan roh jahat. 3 days, just like our girls. Angela dan Catherine terlihat membawa sesuatu yang jahat kembali bersama mereka dalam rumah sakit itu. Kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang perawat dan juga tetangga Victor bernama Anna. Setelah menangani Angela, ia menghampiri Victor dan mengatakan bahwa sebelum ia menjadi seorang perawat, ia pernah mengikuti pelatihan sebagai seorang biarawati. Namun, ada satu kecelakaan nafsu yang membuatnya hamil, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Anna lalu mengatakan kepada Victor bahwa ia tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal ini sebelumnya. Namun, di saat ia merawat dan memeriksa Angela, tiba-tiba saja Angela bisa mengetahui semua hal itu dan juga nama asli Anna. I got pregnant. Transformation from their old life. Anna lalu memberi Victor sebuah buku yang ditulis oleh mantan artis Chris McNeil. Bagi yang belum tahu, Chris McNeil adalah tokoh utama di film The Exorcist, pertama yang dirilis pada tahun 1973. Di dalam film tersebut, setelah 50 tahun sejak peristiwa eksorsis yang menimpa anaknya yang bernama Regan, Chris memutuskan menjadi seorang penulis sekaligus membantu menangani peristiwa dan kejadian aneh yang sama seperti dirinya. Chris mengetahui sejarah itu. Victor lalu mencari Chris dan meminta bantuannya. Ceremony to dispel negative energies. Possession real. I think the right. Setelah pencarian panjang, Victor akhirnya bertemu dengan Chris. Ia menunjukkan foto Angela dengan huruf "Help Me" yang terukir di perutnya. Melihat hal itu, Chris teringat kembali bahwa kejadian itu sangat mirip dengan apa yang menimpa anaknya, Regan, di saat ia kerasukan. Chris menyimpulkan bahwa yang telah merasuki Angela saat ini adalah iblis Pazuzu, iblis yang sama yang merasuki tubuh Regan saat itu. Help my daughter. Victor dan Chris lalu pergi ke rumah sakit untuk menemui Angela. Sesampainya di sana, Angela seperti telah mengetahui kedatangan Chris dan mengukir kata Regan di dindingnya. Setelah melihat hal itu, Chris dan Victor pun mencari Catherine dan keluarganya. Sesampainya di sana, keadaan rumah Catherine terlihat berantakan, dan mereka menemukan ayah dan keluarga yang lain sedang bersembunyi ketakutan. Catherine kemudian terlihat di balik pintu dan mencoba menghampirinya. Hingga masuk ke kamar dan di sana, Catherine terlihat sedang memegang buku Injil dan memakan salah satu halamannya dengan keyakinan bahwa semua itu hanyalah tipu daya iblis. In the name of all holy beings. Tak berselang lama, Catherine tiba-tiba mengambil salib dan menusuk mata Chris berulang kali. Victor datang dan menghubungi ambulans dan pihak kepolisian. Sementara keluarga Catherine terlihat syok dan kebingungan dengan semua hal yang telah terjadi menimpa putrinya. Stop hurting. Anna dan pemimpin komunitas gereja ingin memberikan bantuannya dan mereka berniat membuat Angela dan Catherine bisa kembali. Victor dan Miranda menerima penawaran itu. This doesn't work, and something else goes wrong. Anna kemudian menghubungi Pastor Maddox untuk mengajukan petisi kepada Vatikan agar dapat membantu mereka melakukan pengusiran setan. Namun, setelah Maddox mendiskusikan semuanya dengan pendeta gereja,
Mereka memutuskan bahwa situasi kedua gadis itu sudah sangat parah dan akan sulit untuk mengusir setan yang berada dalam tubuh mereka. Karena jika sampai hal itu dilakukan, nyawa mereka akan menjadi taruhannya. Why the Lord took me out of the convent? I like it. Ritual dimulai dengan melibatkan berbagai keyakinan, mulai dari Kristen hingga seorang dukun. Semua anggota kelompok bekerja sama untuk mengusir setan dari kedua gadis tersebut. Anna yang melakukan ritual pertama kali dibuat kaget dengan kata-kata yang keluar dari Catherine dan Angela. Mereka mengatakan bahwa bayi yang telah ia gugurkan sedang terperangkap di neraka. Serangan mental itu tentu saja membuat Anna teringat kembali dengan perbuatannya dan melemahkan keyakinannya. Our trespasses, as we forgive them. Ritual kemudian dilanjutkan oleh seorang dukun. Ia melakukan sesuatu kepada kedua gadis itu sehingga membuat sebagian roh jahat bisa keluar dari tubuh mereka. Namun, hal itu ternyata masih belum cukup untuk bisa membawa Angela dan Catherine untuk kembali. What is that? It's vapor from inside. So you wanted mother. Pastor Maddox memutuskan untuk mengabaikan perintah gereja dan bergabung dalam pengusiran tersebut. Namun, lagi-lagi, dengan tipu daya iblis, membuat seolah-olah keadaan itu bisa dikuasai oleh Maddox. Tiba-tiba, kejadian tragis kembali terjadi. Victor lalu memutuskan untuk mengambil selendang biru milik Sorene dan memberikannya kepada Angela dengan harapan itu akan membuat keadaan Angela membaik. Namun, ternyata celah itu dimanfaatkan iblis untuk membuat Victor teringat kembali kejadian 13 tahun yang lalu di mana Victor diberi pilihan antara menyelamatkan Sorene atau Angela yang belum lahir. Tiba-tiba Angela melayang dan memuntahkan cairan hitam ke atas. Setelah itu, grafik jantung berubah-ubah, dan Catherine tersadar. Faktanya, iblis Pazuzu telah menipu mereka dengan membuat satu pilihan, maka yang mereka pilih akan dipertahankan oleh iblis tersebut. Kini jiwa Catherine terlihat sedang berada di suatu tempat. Angela kini tersadar di pelukan Victor. Dapat disimpulkan bahwa setan atau iblis, dengan cara yang licik, telah mempermainkan keyakinan dan pilihan mereka. Sang ayah telah memilih Catherine untuk tetap hidup. Iblis Pazuzu melepaskan Angela dan membawa Catherine sebagai tumbalnya. Dengan berakhirnya kejadian itu, para polisi akhirnya datang. Tony dan Miranda sangat terpukul dengan apa yang telah terjadi kepada Catherine. Sementara Angela kembali ke sekolah dan menjalani rutinitasnya. Meskipun Angela telah kembali ke dirinya sendiri, ia memandangi kursi Catherine yang telah kosong. Chris masih dirawat di rumah sakit. Meskipun penglihatannya kini telah hilang, harapannya untuk bertemu Regan akhirnya terwujud.